Shalom teman-teman. Wah, kita kembali lagi bertemu Intan. Kita bertemu kembali di sini ya Mbak ya, di gereja. Dan juga teman-teman yang ada di rumah juga semangat dong harusnya persekutuan ya. Iya. Walaupun kita hanya berjumpa secara virtual, tapi bukan berarti kita ini nggak bisa beribadah bersama-sama. Kasih Tuhan tuh akan turun bagi siapapun ya Mbak ya. Betul banget Dan Mbak. akan selalu mengurapi kita dimanapun kita berada sekalipun kita persekutuan, oke? Benar. Mbak Intan bagaimana kabarnya? Puji Tuhan ya Mbak ya, hari ini tuh luar biasa, kabar aku baik. Terus kayak diberi kesehatan gitu. Kalau Mbak Sisil gimana nih? Waduh, saya deg-degan karena mau vaksin ini ya. Oh iya, kita berdua mau Iya. vaksin jadi kita masih kepikiran ya Mbak ya. Iya, oke. Wah, di belakang kita ini ada dua orang yang nantinya akan membantu kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Yang Iya. jadi gitaris siapa Mbak Intan? Siapa ya Mas ya? Aduh. Mas Indra. Ya, ini yang biasanya teman-teman semuanya lihat di gereja, Mas Fikar ku sing di Mas Fikar sing di ini beliaunya, oke? Karena pakai masker jadi ketutup setengah, oke? Belakang saya ini ada yang baju biru. Wes. Ini yang nanti ini Jarang Mbak. Iya. Pakai kayak gini tuh tadi aku merasa kayak. Iya, saya "Mas, tadi siapa pas masuk ini?" gereja tak Iya. kira itu pegawai Bank BCA, ternyata Mas Rio ternyata. Ternyata Mas Oke. Rio. Iya. Beliau ini hari ini mau ngapain Mbak beliau? Nanti akan membantu kita untuk sharing betapa baiknya Tuhan, betapa besar kasih dan mujizat Tuhan untuk hidup kita, oke? Bagus-bagus banget nih Mbak. Iya, oke teman-teman, karena kita sudah saling menyapa dan kita sudah tahu kabar satu sama lain, kita akan memujikan satu pujian yang berjudul Bangkit serukan nama Yesus. Yuk kita memuji nama Tuhan dengan jauh lebih bahagia. Musik. Kita kembali dari awal. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat apa teman-teman? Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipuannya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan apa? Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oke, tadi sudah diberikan stok semangat sama Tuhan ya ini ya Mbak ya. Kita disuruh bangkit untuk memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Bener Mbak Intan? Bener Mbak. Nah selanjutnya kita mau ngapain Mbak? Kan kita sudah sedikit bersemangat nih. Iya, karena kita sudah bersemangat, belum afdol kalau misalnya kita belum minta pertolongan berkat dari Tuhan. Jadi kita akan meminta berkat dan pertolongan dari Tuhan dengan kita akan bersatu dalam doa. Marilah kita bersatu di dalam doa.
Selamat sore Allah Bapak yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak, kami kembali ke hadirat untuk mengucap syukur atas segala hal yang telah Kau berikan kepada kami. Terutama Tuhan, pada sore hari ini kami dapat melaksanakan persekutuan pemuda dengan baik. Tuhan, kiranya Kau berkati juga Tuhan, tubuh kami, mata, hati, telinga, pikiran, dan hati kami untuk senantiasa memuliakan nama-Mu dan agar kami dapat fokus atas apa sharing yang telah kami terima pada hari ini. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini melayani, kiranya apapun yang mereka ucapkan, apapun yang mereka berikan untuk-Mu, kiranya semua seturut dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke Mbak Intan, jadi kemarin itu sempat ada WhatsApp di grup KPPM Sukun itu flyer tentang persekutuan pemuda. Iya. Gimana ini Mbak? Iya, ini Kayaknya aku nggak download ini Mbak, gimana ini? ini itu yang bikin jujur saya secara pribadi kebingungan. Karena kata-katanya itu hilang, tapi ada. Kalau di logika ya, hilang ya udah hilang aja. Nggak perlu ada lagi ya Mbak Iya ya, kan ya? betul kan? Kecuali ketelisut, pasti bakal ketemu Nanti ya. kan bakal dicari lagi kayak gitu. Iya, ini tapi hilang tapi ada. Maksudnya ini apa? Kalau udah hilang ya sudah hilang gitu kan ya. Nggak perlu dicari lagi gitu loh Mbak. Iya, tapi ini masih ada. Ini maksudnya apa dan berupa apa dan ini siapa kalau misalnya manusia ataupun misalnya makhluk ya atau gitu ya. makhluk hidup yang lain gitu ya Mbak ya. Jadi ini nanti akan dibantu oleh Mas Rio nantinya untuk mengungkapkan ini semua. Apa sih maksudnya hilang tapi Hilang ada tapi ini ada. ya? Betul. Tapi sebelum itu, karena kasih Tuhan juga nggak berkesudahan atas kita, sehingga kita hari ini dapat melakukan apa Mbak Intan? Persekutuan pemuda Dengan sehat dan sehat. bahagia. Terus cuacanya lagi mendukung banget ini Mbak. Iya. Kita bersenang-senang dalam persekutuan ini. Iya, pasti itu semua karena kasih Tuhan dan kesanggupan Allah untuk menyertai kita. Untuk itu kita akan memujikan satu buah lagu yang berjudul Allah Sanggup. Musik. Jauh lebih bersemangat yuk teman-teman untuk menyanyikannya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oke, kita sudah memasuki apa ini Mbak Intan? Sudah memasuki waktu untuk sharing-sharing bersama Mas Rio dong Mbak. Pastinya. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, kita langsung saja mendengarkan sharing dari Mas Rio. Waktu dan tempat dipersilakan. Iya, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya sebelum sharing supaya sharingnya berjalan dengan baik. Karena jujur saja saya agak dredeg ini. Semuanya ndredeg yang ada di sini. Ya sudah, biar gak ndredeg ya Mas ya. Biar hatinya tenang, pikirannya juga fokus, hati, pikiran, mata, dan telinga fokus. Kita akan bersatu dalam doa yang akan dipimpin oleh Mbak Intan. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Saat sore ya Tuhan, terima kasih karena kami dapat berkumpul ya Tuhan. Untuk bersama-sama mendengarkan sharing yang akan disampaikan oleh Mas Rio pada sore hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Mas Rio selaku orang yang akan men-sharingkan tentang kebaikan Tuhan di dalam hidupnya ya Tuhan. Kiranya
Tuhan terus Engkau berkati. Dan juga berkati teman-teman kami yang ada di rumah. Kiranya Tuhan Engkau selalu berkati mereka supaya apa yang telah disampaikan oleh Mas Rio dapat menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Intan. Selamat malam teman-teman yang ada di rumah. Malam. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari virus yang sedang menyerang negara kita. Dan buat teman-teman yang ada di rumah ataupun di luar, tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Iya, malam ini saya diminta tolong teman KPPM untuk sharing yang bertemakan hilang tapi ada. Dan di pikiran saya ketika pertama mendengar kalimat hilang tapi ada itu adalah masa lalu. Dia hari ini tidak ada, dia hari ini tidak di sekitar kita, tapi dia selalu ada di belakang kita. Ya, mungkin begitu ya Mbak ya. Iya, menurut pikiran juga seperti itu. Sebelum kita lanjut, apa sih hilang tapi ada itu? Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 121, Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Ya, minta tolong Mbak Sisil dan Mbak Intan untuk membacakannya. Mazmur 121 ayat 1 yang sampai ke 8. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Coba kita ulangi yang ayat 5 sekali lagi bareng-bareng. 1, 2, 3. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ya, itu landasan kita untuk sharing malam ini. Iya, ketika dapat tema hilang tapi ada, saya langsung cari makna kata hilang itu apa. Saya buka Google, ternyata hilang itu lenyap. Hilang ya tidak ada, seperti itu ya. Saya mau flashback dulu di sekitar tahun 2010 teman-teman. Itu 2008 saya pertama kali ibadah di gereja GKJW waktu itu. Jadi ketika masih anak-anak saya tidak ikut ibadah di gereja GKJW. Dan 2010 saya ikut CD dan menjadi pemuda. Saat pertama kali yang saya rasakan masuk pemuda itu jujur saja biasa aja waktu itu. Waktu itu saya tidak mengenal kakak-kakak di atas saya siapa. Jadi ketika selesai CD ya saya cuma datang ke gereja, ya wes ibadah. Setelah ibadah ya sudah pulang, persekutuan pun jarang. Dan kita lebih memprioritaskan saya berkumpul dengan teman-teman seangkatan itu aja. Sampai tahun 2012 seperti itu. 2012 pergantian pengurus KPPM. Dan waktu itu terpilihlah Mas Evan, Mas Indra, Mas Heri, dan Mbak Rini kalau tidak salah waktu itu. Nah, mulai tahun 2012 itulah saya baru dapat kenikmatan berkumpul dengan teman-teman muda. Jadi hampir setiap hari kita ke gereja, meskipun itu tidak ibadah, kita nongkrong di gereja, kita ngobrol di gereja, kita main bareng. Dan sudah dapat dipastikan kalau malam minggu waktu itu selalu ada persekutuan. Dan saya selalu hadir waktu itu. Saya sangat senang teman-teman. Wah, ternyata kakak-kakaknya ini ramah-ramah ya. Kakak-kakaknya ini peduli sama adik-adiknya. Waktu itu saya masih sekitar umur 18, 19, 20-an lah. Wah, ini enak ini. Jadi saya ke gereja nyaman sekali ya. Itu berlanjut sampai tahun 2015. 2015
saya dengar pengurus pemuda akan ada pemilihan lagi. Saya langsung berpikir, waduh, ini pengurus yang tahun ini nggak kepilih lagi, apakah KPPM Sukun akan tetap seperti yang lalu ya? Apakah tetap rame, persekutuan jalan, bisa bareng-bareng? Karena saya takut bahwa pengurus itu adalah ikon KPPM waktu itu. Jadi kalau mereka nggak ada, kita juga nggak ada. Ternyata 2015 pergantian, saya termasuk salah satu menjadi pengurus KPPM selanjutnya. Terus saya berpikir, waduh Tuhan, iki saya bisa apa enggak ya? Saya kan enggak sepopuler kakak-kakak yang sebelumnya. Saya enggak se-ikonik kakak-kakak sebelumnya. Tapi puji Tuhan waktu itu kita masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan pemuda dengan baik. Sampai ketakutan saya yang terakhir terjadi. Teman-teman dan kakak-kakak yang dulunya rajin ke gereja sudah mulai mendapat pekerjaan. Mas Indra harus pergi ke Jakarta. Mas Evan sudah sibuk dengan pekerjaannya. Hampir semua sudah sibuk mendapatkan pekerjaan. Saya mikir, wah, kayak gini, ini KPPM apa bisa jalan ya? Saya sendiri kayaknya enggak mampu kalau mengoprak-ngaprik teman-teman supaya ikut kegiatan. Sampai seketika di gereja terjadi acara yang sangat besar waktu itu. Dan teman-teman pemuda ingin membeli alat musik. Salah satu teman yang kerja di luar kota itu ngirim stiker waktu itu. Oh iya stiker. Ini stiker, tolong dijualkan, nanti hasilnya dimasukkan kas pemuda. Katanya pemuda ingin beli alat musik. Oh oke Mas, terima kasih. Waktu itu saya sendiri yang mempromosikan ke teman-teman. Ayo beliin stiker ini loh, 1.500 buat beli alat musik teman-teman KPPM. Saya tawarkan ke teman-teman. Sampai beberapa minggu saya ketemu satu teman, terus dia ngomong, ngapain kamu kok jualan seperti ini? Enggak, itu loh teman-teman pemuda waktu itu pengen beli kahon. Kita cari dana. Oh ya, 3 hari kemudian ada pemuda yang sudah lama bekerja di luar kota, itu menghubungi saya. Bro, ini loh berkat Tuhan. Saya kaget, loh apa Mas? Katanya teman-teman KPPM ingin beli alat musik ya. Ini berkat Tuhan, tolong dikelola dengan baik, supaya teman-teman KPPM bisa membeli alat itu. Saya kaget waktu itu, loh Mas ini kan sudah lama enggak ikut pelayanan di gereja karena faktor pekerjaan, tapi kok masih perhatian gitu. Terus tak tanya, Masnya yakin ah? Dan kalimat yang paling saya ingat sampai sekarang, ya bro, sorry ya, aku enggak bisa membantu pelayanan secara langsung di gereja. Dan salah satu yang bisa aku lakukan hanya seperti ini. Saya langsung dek. Oh, ternyata teman-teman dulu yang sering ke gereja dan sekarang disibukkan pekerjaan yang di tempat yang jauh itu masih peduli dengan teman-teman KPPM yang ada di sini. Teman-teman KPPM yang masih pelayanan di sini. Saya langsung mikir, oh ternyata mereka itu tidak hilang ya. Mereka itu masih ada meskipun jaraknya sangat jauh. Itu, wah luar biasa sekali. Terus itu kalau hubungan kita sesama manusia. Kalau kita hubungan kita sama Tuhan, kadang kita itu merasa diri kita itu sok kuat. Ketika ada masalah, ya wes lah, tak atasi sendiri gitu ya. Seakan-akan kita bisa menyelesaikan. Tetapi ketika masalah itu tidak selesai, akhirnya kita baru mencari Tuhan. Tuhan kok nggak ada sih di sebelahku ketika aku ada masalah. Tuhan, masalahnya ini kok semakin berat ya setiap hari. Tuhan. Nah,
Kadang diri kita lupa teman-teman. Kita meminta pertolongan Tuhan, kita merasa Tuhan jauh dari kita, padahal yang menjauh itu kita dari Tuhan, bukan Tuhan yang menjauh dari kita. Tuhan kan selalu ada seperti di ayat 5 ini, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah pelindungmu. Mungkin buat teman-teman, buat kita semua, ketika kita ada masalah, jauh lebih baik itu kalau kita sharingkan kepada Tuhan. Mungkin Tuhan tidak akan menjawab hari itu juga. Mungkin juga Tuhan tidak akan memberi solusi hari itu juga. Tuhan tidak akan memberi jalan hari itu juga. Tetapi yang perlu teman-teman ingat, Tuhan akan memberikan yang kamu butuhkan di saat yang tepat. Jadi ketika ada masalah, kita berdoa, jangan merasa, waduh iki Tuhan kok enggak bantu-bantu aku iki, masalahku wis gede ya. Tidak teman-teman, Tuhan itu selalu ada untuk kita. Tuhan selalu ada di sebelah kita. Mungkin hanya kita yang kurang menyadari. Jadi buat teman-teman, untuk malam ini dan seterusnya ketika ada masalah, mari kita curhatkan kepada Tuhan, mari kita ngobrol sama Tuhan. Sampai saya pernah dengar di salah satu persekutuan KBM, dia perempuan, dia pernah curhat ke saya. Ketika tak tanya, kalau kamu ada masalah seperti ini, solusinya bagaimana? Ya saya, Mas, setiap jam 12 malam saya berdoa, saya ngobrol sama Tuhan. Bahkan saya sampai nangis-nangis. Wah, keren ini. Akhirnya ya semoga masalahmu segera dijamah sama Tuhan, segala persoalan dapat terselesaikan. Jadi teman-teman, jangan merasa kita jauh dari Tuhan, Tuhan tidak ada di sekitar kita, tapi percayalah bahwa Tuhan selalu ada di sisi kita. Kita akan nyanyi satu lagu, itu lagu yang sangat saya sukai mulai remaja kalau tidak salah. Menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu memang sahabat kita, selain Tuhan kita itu sahabat kita dan selalu ada untuk kita. Kita bisa pujikan bareng-bareng, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besar kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku bersama nanti.
ini aja teman-teman yang bisa saya sharingkan. Semoga apa yang saya sharingkan ini bisa menjadi inspirasi dan membuat teman-teman merasa tidak sendirian. Mari kita berdoa. Selamat malam ya Bapak, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau telah berikan kepada kami ya Bapak. Terima kasih juga Bapak karena Kau telah berkati kami di persekutuan hari ini ya Bapak. Kami yakin ya Bapak, Engkau selalu ada untuk kami, Engkau selalu ada di setiap perkara kami ya Bapak. Terima kasih untuk semua itu ya Bapak. Tetap lindungi kami ya Bapak, jaga kami ya Bapak. Jauhkan kami dari segala mara bahaya yang berada di sekitar lingkungan kami ya Bapak. Kuserahkan semua ketakutanku ya Bapak hanya dalam nama-Mu ya Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Mas Rio atas sharingnya yang memberitahu kita bahwa semua beban atau masalah yang kita punya itu kita tidak menanggungnya sendirian gitu ya Mbak Intan ya. Betul, ditanggungnya bersama dengan Tuhan. Kita Iya. juga harus cerita ke Tuhan kalau ada masalah Iya. itu Mbak. Nggak boleh curhat-curhat kayak kita berdua ini Mbak kayak. Iya. Jadi saya pernah ada dengar satu kutipan itu gini. Kita tidak hidup untuk Tuhan, tapi kita hidup bersama Tuhan. Jadi itu kutipan yang saya dengar di khotbah salah satu pendeta, yaitu almarhum Raditya Oloan yang kemarin sempat meninggal tuh. Nah itu beliau mengatakan seperti itu, jadi kita hidup itu tidak dengan Tuhan, tapi kita hidup bersama, tidak hidup untuk Tuhan, tapi kita hidup bersama Tuhan. dengan Tuhan. Jadi apapun itu masalahnya nggak usah Khawatir. nggak usah takut kalau masalahnya nggak selesai, betul nggak Mbak Intan? Betul. Oke, terutama untuk adik-adik yang SBMPTN ini. Biasanya udah kayak panik Mbak. Iya. Gimana nih, kayak gitu. Nggak usah khawatir kalau aduh aku nanti nggak keterima ini tuh, Tuhan pasti punya rencana jauh lebih baik, oke? Betul. Ya sudah, kita akan mengumpulkan sedikit berkat yang sudah kita siapkan di rumah, yaitu dengan mempersembahkan berkat kita dengan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Segala puji syukur. Segala puji syukur bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. semuanya dengan jauh lebih bersemangat. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Jauh lebih bersemangat dan memuliakan nama Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Dan saatnya kita berdoa syafaat. Ini mungkin kita akan mendoakan, ini kita akan cenayang ya Mbak ya. Segala pergumulan-pergumulan teman-teman akan kita bantu ke dalam doa. Dan kita akan bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Selamat malam Bapak yang bertata di dalam kerajaan surga. Kembali kami ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur atas berkat yang luar biasa kami terima di hari ini. Sehingga kami hari ini dapat bersekutu dengan baik mulai dari awal hingga akan berakhirnya persekutuan hari ini. Sebentar kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yaitu bangsa Indonesia yang saat ini sedang berjuang melawan virus COVID-19. Kiranya bangsa Indonesia dapat Kau kuatkan hatinya, Kau kuatkan imannya, Kau kuatkan persatuannya agar kita semua dapat bersatu melawan penyakit ini bersama-sama dengan saling menjaga dan menaati protokol kesehatan. Tak lupa juga Tuhan kami berdoa untuk para pemimpin mulai dari yang teratas hingga yang terbawah. Kiranya Engkau berkati segala kebijakannya yang telah dibuat agar semua kebijakannya dibuat tersebut dapat bermanfaat terutama untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk para tenaga medis yang saat ini sedang berjuang untuk
menyembuhkan banyak pasien yang terkena COVID-19. Kiranya apapun yang sedang mereka lakukan, segala pengobatan, segala hal yang terbaik mereka lakukan untuk pasien, kiranya semuanya berbuah manis dengan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami juga akan berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami Tuhan yang saat ini sudah menua. Kiranya Kau berkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada, baik dalam pekerjaan, dalam kegiatan di rumah maupun kegiatan di masyarakat. Apapun yang terjadi pada mereka Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, karena kami yakin dan percaya Tuhan tidak ada yang tidak baik yang turun dari tangan-Mu. Kami juga berdoa kiranya mereka Kau berikan panjang umur, kesehatan, dan kesukacitaan agar mereka dapat melihat anak-anaknya sukses hingga di masa tuanya nanti. Kami juga berdoa Tuhan untuk studi yang sedang kami tempuh, mulai dari adik-adik kami yang SMA, yang saat ini sedang berjuang untuk masuk ke dalam perguruan tinggi negeri. Kiranya apapun yang sedang mereka usahakan hari ini, apapun yang sedang mereka laksanakan hari ini, kiranya mereka menghasilkan hasil yang terbaik dengan seturut dengan usaha yang mereka sudah pekerjakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak-kakak kami yang saat ini sedang menempuh skripsi, apapun yang terjadi, apapun yang sedang mereka usahakan, kiranya Kau curahi semangat, Kau curahi kuasa Roh Kudus-Mu agar mereka dapat menyelesaikannya dengan baik dan dapat membanggakan kedua orang tuanya dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak kami di atas kami yang saat ini sedang bekerja juga Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya Kau berikan kesukacitaan dalam proses mengerjakan seluruh pekerjaannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan menyambung doa dari teman kami ya Tuhan, kami juga akan berdoa untuk gereja kami, GKJW Sukun Tuhan, kiranya Tuhan Kau berkati dari Bapak Pendeta Sinung hingga para warga kami ya Tuhan, kiranya Tuhan Kau terus berkati dalam pelayanannya, dalam kegiatan gerejawi Tuhan, kiranya Tuhan Kau berkati hingga acara ini dapat menjadi berkat Tuhan bagi warga kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi persembahan kami ya Tuhan, jangan dilihat karena sedikitnya, tapi kiranya Kau melihat dari ketulusan hati kami saat kami memberikan apa yang telah kami berikan ya Tuhan, dan juga berkati bagi tangan-tangan yang akan mengelola persembahan kami, kiranya Kau berikan roh kebijakan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi pergumulan kami masing-masing ya Tuhan. Kami tidak tahu pergumulan dari teman-teman pemuda sendiri seperti apa, tetapi Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan, karena Tuhan adalah pelindung mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin sedang sakit, kiranya Tuhan terus Kau berkati, Kau berikan semangat ya Tuhan agar bisa kembali pulih dan juga dapat menjalankan aktivitasnya seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke. Ternyata kita sudah ada di penghujung persekutuan ini ya Mbak Intan ya. Sudah mau selesai ya Mbak ya, tapi iya, kurang sedikit lagi nih Mbak. Iya. Teman-teman semuanya nggak usah khawatir. Waduh, ini kok udah selesai, ini kan malam mingguku jadi sudah tidak berwarna lagi, bukan berarti seperti itu dong, oke? Bukan. Kita akan bertemu lagi di persekutuan berikutnya, nanti akan diinfokan oleh pengurus KPPM, dan jangan lupa untuk tetap bersuka cita apapun yang terjadi dan juga tetap bersemangat menjalani ups and down-nya kehidupan ya Mbak Intan ya. Betul. Oke, sebelum kita mengakhiri persekutuan hari ini, kita akan menyanyikan apa Mbak Intan? Lagu dari Lebih Dari Pemenang. Oke, musik. Karena kita sudah dimenangkan Yesus, kita harus bernyanyi bersemangat dan bersuka cita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang.
Yesus Raja segala raja. Lebih bersemangat. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih apa Kita teman-teman? lebih dari pemenang. Kita lebih apa teman-teman? Kita lebih dari pemenang. Bukan sekedar pemenang, kita lebih dari apa teman-teman? Lebih dari pemenang. Oke, sudah bersuka cita, saatnya kita mengakhiri persekutuan hari ini juga dengan sukacita yang akan ditutup oleh Mas Rio. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu untuk hari ini ya Tuhan. Hari ini persekutuan kami telah berakhir ya Tuhan, tetapi persekutuan sesungguhnya adalah ketika kami mampu menjalankan hidup sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami Tuhan yang sebentar lagi kami akan pulang, Kau berkati dalam perjalanan, supaya kami dapat ke rumah kami sampai dengan keadaan sehat ya Tuhan. Kuserahkan semuanya dalam nama Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Mas Rio. Teman-teman jangan lupa menaati protokol kesehatan, betul Mbak Intan? Yaitu menerapkan Betul. apa? 3M. 3M. Apa Mbak pertama? Oh, kalau udah gede ini bukan 3M lagi sih. 5. Banyak sih, Mbak. Iya, banyak MM-nya, menjaga jarak, mencuci tangan, dan Pakai masker. memakai masker, menghindari kerumunan, dan juga kalau misalnya nggak ada tempat cuci tangan, boleh pakai hand sanitizer, jangan lupa itu, oke? Tetap semangat menjalani kehidupan selanjutnya, karena Tuhan itu sangat baik dan kasih Tuhan tiada berkesudahan. Selamat hari malam minggu. Selamat malam minggu teman-teman. Dan bertemu di persekutuan berikutnya. See you.